Di episode sebelumnya, kita melihat Dewa Kehancuran Beerus akhirnya bangun setelah tidur selama 39 tahun. Mimpinya tentang Super Saiyan God membuatnya sangat penasaran. Sementara itu, Goku, pahlawan kita, lagi asyik latihan di planet King Chi. Episode ini akan membawa kita lebih dekat ke pertemuan tak terhindarkan antara Goku dan Beerus. Di bumi, suasana benar-benar damai. Vegeta, yang biasanya sibuk latihan, justru lagi jalan-jalan sama keluarganya, Bulma dan Trunks. Kita jarang banget lihat sisi Vegeta yang seperti ini kan? Dia coba menikmati waktu libur, tapi kelihatan jelas kalau dia agak canggung. Dia naik mobil, makan di restoran mahal, bahkan nonton pertunjukan live. Tapi di tengah semua itu, pikirannya tetap aja nggak bisa lepas dari Goku. Dia masih terobsesi untuk melampaui rivalnya itu. Momen ini menunjukkan kalau di balik sifatnya yang keras, Vegeta juga punya sisi keluarga yang hangat. Tapi ya itu, harga dirinya sebagai Pangeran Saiyan selalu jadi nomor satu. Dia bahkan sempat kesal karena merasa direndahkan saat liburan keluarga ini. Sementara itu, di planetnya yang jauh, Beerus lagi sarapan bareng Whis. Tapi jangan kira ini sarapan biasa. Beerus itu dewa yang seleranya super tinggi. Kalau makanannya nggak enak, planet tempat makanan itu berasal bisa-bisa hancur. Kita lihat bagaimana dia menghancurkan setengah planet hanya karena makanannya terlalu berminyak. Ini bukan cuma sekadar nunjukin kalau Beerus itu pemilih makanan, tapi juga untuk menegaskan betapa besar dan menakutkannya kekuatan seorang dewa kehancuran. Satu keputusan kecil aja bisa berarti akhir dari sebuah peradaban. Whis, sang malaikat pendampingnya, cuma bisa mengingatkan dengan santai. Hubungan mereka berdua ini unik banget. Antara guru dan murid, sekaligus pelayan dan majikan. Setelah sarapannya yang penuh drama, Beerus mulai serius mencari informasi tentang Super Saiyan God yang muncul di mimpinya. Dia bertanya ke Whis, tapi Whis juga nggak tahu banyak. Akhirnya, Beerus memutuskan untuk bertanya pada ikan peramal. Ikan kecil ini katanya bisa menjawab pertanyaan apapun. Meskipun kadang ingatannya suka payah, Beerus dengan gak sabar langsung mendatangi ikan peramal dan menanyakan soal Super Saiyan God. Awalnya si ikan lupa, tapi setelah diancam oleh Beerus, dia akhirnya ingat. Dia bilang kalau Super Saiyan God itu benar-benar ada. Jawaban ini membuat Beerus semakin bersemangat. Dengan konfirmasi dari ikan peramal, Beerus langsung menyusun rencana. Dia tahu kalau ada beberapa orang Saiyan yang masih tersisa dan hidup di suatu tempat di alam semesta. Whis selalu menggunakan tongkatnya untuk mencari keberadaan para Saiyan itu. Dan siapa lagi kalau bukan Goku dan Vegeta? Whis menunjukkan kalau Goku saat ini sedang berlatih di planet King Chi. Melihat ini, Beerus langsung memutuskan tujuannya. Dia akan pergi ke planet kecil itu untuk bertemu langsung dengan Goku dan mencari tahu apakah Goku adalah Super Saiyan God yang dia cari. Keputusan ini jadi titik awal dari semua ketegangan di Dragon Ball Super. Bayangkan, Dewa Kehancuran terkuat akan datang menemui Goku yang bahkan belum tahu apa-apa. Di sisi lain, Goku sama sekali nggak sadar ada bahaya besar yang lagi menuju ke arahnya. Dia lagi asyik latihan, angkat beban super berat, dan mencoba melampaui batas kekuatannya sendiri. Dia benar-benar menikmati latihannya dan gak punya pikiran lain selain jadi lebih kuat. King Chai, Bubbles, dan Gregory cuma bisa nonton dengan cemas sambil melihat Goku latihan dengan semangat membara. King Chi sebenarnya sudah merasakan energi yang sangat besar dan menakutkan mendekat, tapi dia belum tahu kalau itu adalah Beerus. Dia cuma merasa ada firasat buruk yang akan terjadi. Goku yang terlalu fokus latihan sama sekali nggak merasakan apa-apa. Kontras antara Goku yang santai dan ancaman Beerus yang semakin dekat inilah yang bikin episode ini terasa menegangkan meskipun temponya pelan. Di markas besar polisi galaksi, Yako si patroli galaksi dapat misi penting. Dia ditugaskan untuk pergi ke bumi dan memperingatkan penduduk di sana tentang kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Walaupun gak disebutin namanya, kita tahu kalau tamu itu adalah Beerus. Yako sebenarnya malas-malasan, tapi karena ini perintah langsung, dia gak punya pilihan lain. Dia harus pergi ke bumi untuk menyampaikan pesan penting ini. Adegan ini jadi penghubung cerita, menunjukkan kalau gak cuma para dewa yang sadar akan kedatangan Beerus, tapi seluruh galaksi juga sudah dalam keadaan waspada.
Bumi sekali lagi akan menjadi pusat dari pertarungan dahsyat. Kembali ke planet King Chai. Firasat buruk King Chai semakin kuat. Dia mencoba menghubungi Supreme Chi untuk bertanya apakah dia juga merasakan energi aneh ini. Supreme Kai dan Old Kai yang lagi santai minum teh langsung kaget begitu mendengar nama Bires disebut. Mereka tahu betul siapa itu Bires dan betapa berbahayanya dia. Raut wajah mereka langsung berubah jadi panik. Old Kai bahkan memperingatkan King Kai untuk melakukan apapun agar Goku nggak berurusan dengan Bires. Dia bilang, jangan sampai Goku tahu tentang kedatangan Bires, apalagi menantangnya bertarung. Karena kalau sampai Bires marah, bukan cuma planet King Chi yang hancur, tapi seluruh galaksi bisa lenyap dalam sekejap. Peringatan dari Old Kai ini benar-benar menunjukkan level kekuatan Bires yang jauh di atas semua musuh yang pernah dihadapi Goku sebelumnya. Tapi, sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Tepat saat Old Kai selesai bicara, Bires dan Whis tiba-tiba muncul di planet King Chai. Kedatangan mereka yang mendadak langsung bikin semua orang di sana tegang. King Chi gemetaran ketakutan, sementara Goku, dengan polosnya, malah bingung dan penasaran melihat ada dua orang asing muncul di planetnya. Dia nggak tahu siapa mereka, dan nggak merasakan bahaya sama sekali. Dia malah menyapa mereka dengan santai, seolah-olah mereka cuma tamu biasa. Kepolosan Goku inilah yang bikin situasinya jadi makin rumit. Dia nggak sadar kalau dia lagi berhadapan dengan makhluk paling ditakuti di seluruh alam semesta. Pertemuan ini akan jadi awal dari pertarungan yang akan mengubah takdir Goku dan seluruh alam semesta. Episode ini memang terasa lebih tenang dibandingkan episode pertama, tapi ketegangannya justru dibangun secara perlahan. Kita diperlihatkan kehidupan santai para karakter, tapi di balik itu semua, ancaman besar sedang mengintai. Kita jadi tahu seberapa menakutkannya kekuatan Bires. Bukan cuma dari cerita, tapi dari reaksi para dewa lain, seperti Supreme Kai dan Old Kai. Pertemuan pertama antara Goku dan Bires di akhir episode jadi penutup yang sempurna, bikin kita nggak sabar pengen tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah Goku menantang Bires bertarung? Dan apakah Super Saiyan God yang dicari Bires itu benar-benar ada? Semua pertanyaan ini akan terjawab di episode-episode berikutnya. Jadi, begitulah rekap Dragon Ball Super episode kedua. Ancaman sudah di depan mata, dan Goku akan menghadapi tantangan terbesarnya. Apa yang akan terjadi saat Goku berhadapan langsung dengan Dewa Kehancuran? Jangan lupa tonton kelanjutannya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekap anime seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.